Sebelum kami menyampaikan beberapa poin-poin, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada saudara kita, Kepala MTSN 4, Pak Zulhadi yang kemarin sudah meninggalkan kita. Kami bersaksi bahwa beliau orang baik, beliau adalah pejuang pendidikan, dan kami yakin beliau husnul khotimah. Beliau ditempatkan di tempat yang layak insyaallah subhanahu wa ta'ala. Al-hazihi niyah al-fatihah. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di lokasi acara. Ucapkan selamat datang Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zamroni Aziz SHM PhD di lokasi acara. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Zamroni Aziz SHM PhD menuju ke lokasi acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zamroni Aziz SHM PhD, kami ucapkan selamat datang di lokasi acara. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim Ortala pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati dan banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Haji Lalu Syahdi MPD. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak-bapak para kepala seksi dan penyelenggara. Yang kami hormati Bapak Ketua Popjawas, Madrasah dan PAI beserta seluruh anggota. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, MIN, MTS, MAN. Yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha, MTS dan MAN se-Lombok Tengah. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Lombok Tengah. Yang kami hormati Bapak-bapak penyuluh, penghulu. Yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar ASN Kantor Wilayah
kantor Kementerian Kabupaten Lombok Tengah yang berbahagia, acara pembinaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah pada hari ini, Rabu 4 Februari tahun 2026 dimulai. Mengawali acara ini, mari sama-sama kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Fauzan Aziz SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fauzan Aziz SPDI, guru pada MTS N3 Lombok Tengah, juara pertama total pada MTQ 3 Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita sama-sama ikuti pengantar dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah yang terhormat Bapak Haji Lalu Syahdi MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah, ala Muhammad ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zamroni Aziz SHIMH PhD. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa tetap diberikan kesehatan, keafiatan dalam rangka terus memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kita semua, wabil khusus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan beliau untuk hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun beliau sibuknya luar biasa, tapi saking karena cintanya kepada keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Kapten Ortala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, beliau selalu setia mendampingi Bapak Kakanwil dimanapun acara dilaksanakan. Kita doakan juga, karena bagaimanapun di Ortala tempat segala-galanya. Terkait dengan ASN di Ortala tempat DP3-nya, karena nanti akan diteruskan ke pusat, makanya kita doakan juga beliau mudah tetap sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, yang sampai tadi malam jam 1 kita juga masih di sini untuk mempersiapkan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Seksi, penyelenggara, alhamdulillah hadir semua. Tadi ada undangan dari Kajari, ada pelantikan, tapi Pak Kasih Dimas kita stop dulu untuk tidak hadir, nanti didisposisikan kepada teman-teman yang lain. Ya, Samsul Hakim. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah, yang perlu juga kami sampaikan Pak Kakanwil kemarin
Pak Haji Lalus Digede terpilih menjadi Ketua Pokjawas Madrasah. Sebenarnya kemarin kita inginkan langsung dikukuhkan oleh Pak Kakanwil, tapi beliau minta besok kita acarakan khusus di hotel. Insya Allah nanti akan ada undangan dari Pokjawas Madrasah. Yang saya hormati Ketua Pokjawas PAI, yang beliau kalau ada teman-teman yang purna tugas, Pak Kakan Menak wajib menghadir katanya, makanya tidak berani tidak hadir menghadiri undangan Ketua Pokjawas PAI. Yang saya hormati teman-teman kepala madrasah dari MIN, MTS, dan MAN, ini sudah bertambah Pak Kakan MIN 2 orang kepala madrasah. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya bertambah juga ada di MTS dan MAN, biar di semua jenjang itu ada perempuan yang mewakili kepala madrasah. Yang saya hormati kepala KUA dari 12 kecamatan, ya, mudah-mudahan juga teman-teman kepala KUA ini, kemarin kita ada regulasi terbaru Pak Ordalang, yaitu ada regulasi PMA terbaru bahwa penyuluh boleh menjadi kepala KUA Pak Kakanwil. Berarti ada kesempatan untuk teman-teman yang menjadi penyuluh untuk menjadi kepala KUA, bukan hanya penghulu yang akan menjadi kepala KUA. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di madrasah negeri maupun yang ada di madrasah swasta. Yang saya hormati Bapak Ibu penyuluh, penghulu, singkatnya hadirin peserta pembinaan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka menghadiri acara pembinaan yang dilaksanakan oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menurut informasi bahwa ini adalah lokasi yang kedua setelah di Kota Mataram. Tentu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, khususnya yang ASN dan P3K, untuk kita sama-sama mendengarkan pembinaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kakanwil sebentar lagi. Tentu pembinaan ini adalah dalam rangka meningkatkan kedisiplinan kita. Kalau kita merujuk kepada PP nomor 94 tahun 2021, itu adalah meningkatkan kedisiplinan ASN yang ada di Kementerian Agama seluruh Indonesia. Kedisiplinan ini adalah merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh semua kita yang ada di Kementerian Agama, sehingga nanti dengan disiplin kita akan meningkatkan kualitas pekerjaan kita, output yang diinginkan tentu akan tercapai. Kalau kita merujuk kepada yang dicantumkan pada pepatah Arab mengatakan mansora arad darbi wasa, barang siapa berjalan pada rel yang sudah ditentukan, insya Allah akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Nah, sehingga kalau kita sudah diperintahkan oleh atasan kita, tentu kita akan mengikuti apa yang disampaikan yang diarahkan oleh pimpinan kita. Nah, sehingga itu disebutkan wasal, akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Tapi kalau kita tidak mengindahkan apa yang disampaikan, diarahkan oleh pimpinan kita, tidak berjalan pada rel yang sudah ditentukan, maka tidak akan sampai apa yang tujuan yang diinginkan. Nah, mungkin hal ini yang dapat kami sampaikan sebagai kata pengantar. Mudah-mudahan pembinaan yang dilaksanakan di Lombok Tengah ini nantinya akan meningkatkan disiplin dan kualitas pekerjaan kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Lalu Syahri MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami banggakan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak, kita ikuti, kita dengarkan dengan seksama pembinaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Zamroni Aziz, SHIMH MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Kakanda Haji Lalu Syahdi MPD. Tepuk tangan untuk beliau. Kelihatannya masih muda, tapi 1 tahun lagi pensiun. Jadi ya, tapi sudah menikmati jadi kepala kantor kan, sudah di kabupaten sudah sampai tuntas. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan dalam memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agama, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Yang kami hormati Kasubag TU, kemarin saya lewat di Islahudini, saya mau mampir tapi tidak ada undangan. Ketua panitia haul kemarin itu Kasubag TU, saya mau mampir tapi nggak enak, nggak ada undangan. Biasanya diundang, kok hari ini tidak diundang. Jadi alhamdulillah. Kita doakan juga senantiasa beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak kepala seksi, ada Pak Haji Mulyadi, ada Pak Muson, ada Pak Haji Salim, ada Pak Suparman, dan tentu ada Pok Jawas, madrasah maupun PAI, Pak Haji Lalu Seri Gede, kemudian Pak Arba'in, yang alhamdulillah badannya tidak pernah kurus dari dulu, Pak. Alhamdulillah, tanahnya sejahtera, walaupun banyak pikiran. Kemudian yang kami banggakan, kami hormati Ketua Tim SDM Kepegawaian, bukan Ortala, Pegawaian, Pak Helmi. Ini luar biasa. Jadi 24 jam Pak Helmi ngurus P3K, sehingga hari ini P3K di Lombok Tengah hampir 99%, bahkan 100% lulus semuanya. Terima kasih Pak Helmi yang hari ini juga menyertai kami, dan selesai di sini langsung kami ke bandara untuk mengurus bagaimana nasib, termasuk teman-teman yang harapan kita mudah-mudahan ada penambahan, ada program-program yang lain untuk kepegawaian, untuk ASN dan P3K kita di Nusa Tenggara Barat ini. Kepala madrasah ada Pak Mas Diono, ada Pak Munawir, saya sebut satu-satu, ada Pak Abdul Rahman, ada Pak Lalu Asmuni Khairi, ada Pak Rustam, ada Pak Agim, ada MTS 2 baru,
Pak siapa nama? Pak Digune. Kemudian ibu istrinya Muhayat kan? Sri Rabiatul Adawiyah. Hasanah. Kemudian Pak MC Jodin. Siapa lagi kepala madrasah? Ibu Roh. Yang kita lupa-lupa itu berarti tidak pernah silaturahmi. jadi Ibu Roh, mana Ibu Roh? Jadi kemudian alhamdulillah hari ini sudah 2 perempuan ibu-ibu menjadi kepala madrasah. Benar seperti yang dibilang oleh Pak Kepala tadi, besok harus ada di jenjang MTS dan ada di jenjang aliyah, harus ada perempuan. Jadi ya berdoa saja siapa yang akan digerus oleh perempuan. Jadi itu alhamdulillah. Kemudian bapak-bapak kepala KUA, ini alhamdulillah kepala KUA Raya Barat, Raya Berdaya, Pujut, Jonggak, Pringgerate, Janung Priye, Kompang, Batu Kliang Utara, mana lagi belum? Raya Barat Daya, ada Pak Haji Kholdun, Ibnu Kholdun, mudah-mudahan segera berhaji. Orang nggak pernah ketemu, udah 1 tahun. Raya Berdaya, Pak, insya Allah sebentar lagi S2-nya selesai, Pak Gabul Haji Kamil. Kemudian mana lagi kepala KUA ini? Fahri jangan disebut. Jadi semuanya lah, semuanya. Bapak Ibu pengawas, baik pengawas madrasah dan pengawas PAI yang kami muliakan dan kami banggakan dan kami ta'zimi. Tepuk tangan untuk beliau. Karena dia beda makomnya kalau pengawas. Pengawas itu termasuk yang paling ikhlas Bapak Ibu sekalian. Sepeda motor dinasnya tidak ada, anggarannya tidak ada, tapi tidak ada satupun pengawas yang hari ini malas Pak turun terus ke lapangan. Luar biasa. Bangga kita Pak, dan mohon maaf, mereka ini dari semua sisi mampu. Keilmuan, apalagi Kak Tuan Haji Nur Sad, tuntas, keilmuannya semuanya lengkap, luar biasa. Makanya, dan kami mohon kepada kepala madrasah negeri, jangan pernah pengawas itu hanya jadi pengawas madrasah swasta, harus disambut sama. Kalau Bapak Ibu kepala madrasah tidak sambut pengawas dengan baik, kualat Bapak Ibu, kualat Pak Mas Yono. Yang kami muliakan, lupa saya, senior kami Pak Dr. Haji Nasri Anggara, kemudian penghulu, penyuluh, guru, ASN dan P3K yang mungkin terlalu jauh karena memanja begini. Jadi kalau saya yang nata ini ya hadap barat Pak, kita di tengah. Jadi tidak pakai panggung, cukup pakai itu Pak. Jadi hadap sini, jadi biar bisa kelihatan. Nah ini ilmu kehumasan. Jadi itu. Kemudian siapa lagi yang perlu saya tanya? Guru-guru PAI yang kami muliakan, dan tentu KTU luar biasa. KTU ada Pak Muhayat, ada Pak Haji Mana, ada Pak Haji Halidi, siapa lagi KTU-nya? Pak Hamaja dong pensiun ya, Husnul Khotimah. Kemudian Pak Lalu Ikroman, jadi Pak Lalu Ikroman KTU Man 2, kemudian KTU MTSN, oh ya, Man 3 masih kosong ya.
apalagi KTP yang belum. Saya sebut semuanya, nanti dia WA saya kenapa saya disebut Pak. Itu Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam rangka pembinaan, kemukangan dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita para pengikutnya mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan beberapa poin-poin, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada saudara kita, kepala MTSN 4 Pak Zulhadi yang kemarin sudah meninggalkan kita. Kami bersaksi bahwa beliau orang baik, beliau adalah pejuang pendidikan, dan kami yakin beliau husnul khotimah. Beliau ditempatkan di tempat yang layak insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hazihi niyah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini yang kedua di tahun ini. Kemarin di Kota Mataram kami hadir. Yang awalnya kami bermohon, kami minta sebenarnya di Lombok Tengah ini. Kami kangen, kami rindu keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Karena alhamdulillah kami tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lombok Tengah ini. Mulai dari staf Quraisy dulu. Kasih kami pertama dulu almarhum Haji Lalu Zainal Habis. Ada anaknya yang di Min Tanah Beak, mana? Ada dia? Jen, mana Jen? Nah, sini saya kasih 100.000. Nih, 100.000. Jangan dilihat jumlahnya. Ini bentuk penghormatan saya kepada bapaknya. 100.000 kan? Nah, saya luar biasa. 100.000 lah. Cepat aja, waktu ada uang. Jadi ini bapaknya dulu, maminya jadi kasih saya pertama Haji Lalu Zainal Hadis. Ada berapa golongannya? 3D. Kok legar-legar batuk. Baik. Jadi dulu Urais, Bimas Islam ini namanya Urais. Ruangannya di Penmat sebelah barat. Termasuk stafnya waktu itu ya, jadi saya, kemudian lalu Sahwi, Kopang, kemudian baik Rauhun, Bibi Uhud, tulis. Dan saya masih ingat yang terima berkas saya CPNS itu Pak Haji Mana. Dia nggak mau uang kan dia. Jadi alhamdulillah. Kemudian setelah di situ berganti oleh Pak Haji Lalu Soekarno dedikasinya. Beliau dulu kepala MTSN 2, jadi kasih konten, baru kasih bimbing, kasih Urais. Alhamdulillah. Kemudian pernah diumum
pernah di Bimas Islam. Yang lama alhamdulillah sama Pak Jarmain collaboration di staf Penmat. Makanya saya paham semua. Makanya tiang paham semuanya, termasuk pengawas-pengawas yang tahu semuanya dan yang akrab semuanya. Karena keluarga besar Kementerian Agama itu multi talent Bapak Ibu sekalian. Mau jadi tuan guru, mau jadi tokoh agama, mau tokoh masyarakat, mau ditempatkan di mana saja mampu karena kita punya SDM yang kuat. Di tempat lain belum tentu. Oleh sebab itu berbanggalah kita menjadi keluarga besar Kementerian Agama. Dan kalau ada orang yang tidak berterima kasih, sudah tumbuh dan dibesarkan oleh Kementerian Agama, sudah dihidupkan puluhan tahun, kemudian mereka menjelek-jelekkan Kementerian Agama, tunggu waktunya mereka pasti kualat. Saya tidak ngomong siapa-siapa, pasti kualat. Mudah-mudahan didengar kalimat saya. Pasti kualat. Karena bayangkan Bapak Ibu sekalian, nikmat yang mana yang kita dustai? Mohon maaf, hari ini Pak Haji Rustam menjadi kepala madrasah Janabri. Berapa ratus orang yang cium tangannya Bapak? Makanya alhamdulillah keberadaan Bapak Ibu sekalian menjadi ASN, baik itu ASN dan P3K Kementerian Agama, Bapak punya harga di tengah-tengah masyarakat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kepala KUA, kepala KUA, mau siapapun yang datang dalam acara pernikahan, mau datang bupati, mau datang gubernur, mau datang Kakanwil, mau datang siapa saja, kalau Bapak belum datang, pasti acara tidak mulai. Kalau Bapak tidak jadi penghulu, kalau Bapak tidak jadi kepala KUA, siapa mau ngedeng Bapak? Siapa yang akan mau nunggu? Emang lo siapa? Emang Pak Fahri siapa? Emang Ibnu Khaldun siapa? Emang Pak Haji Kamil siapa? Tapi mereka tunggu kehadiran Bapak sekalian. Kenapa? Karena melekat penghulu di dalam tubuh Bapak, karena melekat kepala KUA di diri Bapak. Makanya orang menunggu. Itu karena apa? Karena Kementerian Agama yang kita cintai. Bagaimana kemudian mau cinta terhadap Kementerian Agama kalau Bapak sendiri? Nantilah saya bahas semuanya satu persatu. Kita sampai jam 3. Itu Bapak Ibu sekalian. Semuanya, termasuk kita semuanya, penyuluh agama. Mana Pak Edi? Siapa yang akan nengok Bapak di Praia Barat Daya? Tapi mohon maaf, begitu melekat penyuluh dari Kementerian Agama luar biasa, Pak. Termasuk mohon maaf, motor jambul, termasuk sirkuit mengundang Bapak menjadi tukang doa. Setiap momen apapun di sirkuit Mandalika itu pasti tukang doanya Edi. Apapun momen, mau momen nasional maupun internasional, pasti doanya, doa mulai berdoa itu di sirkuit itu pasti Ustaz Edi. Tapi luar biasa, Pak. Apa kenapa? Karena pengakuan bahwa Bapak hari ini menjadi penyuluh agama yang sudah melekat, ada tanda tangan, ada cap dari negara, ada cap dari pemerintah bahwa Anda hari ini orang hebat menjadi penyuluh agama Islam di wilayah tempat Bapak Ibu bekerja. Itu Pak, itu stempel itu. Makanya negara hari ini alhamdulillah hadir di tengah kita semua. Mana yang P3K? Angkat tangan. P3K mohon maaf. Emang ke Bapak Ibu karena pinter? Enggak. Tapi karena Bapak Ibu sekalian alhamdulillah
negara di situ. Hadirlah Kementerian Agama. Saya selalu sampaikan di mana-mana, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah ini, jangan pernah lihat mau Bapak suka tidak suka, urus dia. Karena ini mohon maaf, kalau ada lagi program. Dan alhamdulillah kita di NTB hampir 4.000 P3K kita di tahun ini. Tahun kemarin, tahun 2025. Formasinya 3.000 berapa Pak? 3.800 sekian. Hampir 4.000 Pak. Se-NTB Pak. Dan termasuk Lombok Tengah hampir berapa ratus? Paling banyak Lombok Tengah. Artinya Bapak Ibu sekalian, negara hari ini hadir. P3K alhamdulillah semuanya bisa lulus. Dari mulai penjaga malam. Makanya kemarin kami undang semua penerima P3K bersama lampirannya, sama pendampingnya, termasuk Pak Tahir. Karena wahai bapak-bapak, mana bapak-bapak? Yang P3K bapak-bapak angkat tangan. Yang P3K angkat tangan kerasan Pak. Bapak-bapak hari ini lulus P3K bukan karena hanya bapak, karena kehebatan bapak. Tapi juga harus diakui bahwa hari ini bapak lulus karena doa ibu dan istri bapak. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kekuatan doanya istri itu luar biasa. Ini direkam ini Bu Sri. Kalau direkam ini pulang-pulang menarik. Itu Bapak sekalian. Nah, oleh sebab itu kami berharap ini belum masuk pun ini baru bukan 5. Jadi kenapa kami di awal tahun ini turun ke bawah? Karena kita harus mulai awal tahun ini dengan baik. Lombok Tengah ini kabupaten walaupun mohon maaf, walaupun tidak di ibu kota provinsi, tapi selalu menjadi corong dan barometer dalam setiap apapun di Nusa Tenggara Barat ini. Termasuk corong isu-isu. Pokoknya paling di Lombok Tengah isu pertama begitu pergantian presiden, pergantian menteri, selesai dapur. Maksud saya jangan urus siapa jadi kepala kantor, siapa jadi kakanwil, siapa jadi menteri. Hari ini Bapak Ibu sekalian urus tugas dan kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu ada yang ngurus. Yang guru Bapak Ibu sekalian kerja, didik anak-anaknya. Yang penyuluh silahkan berkarya untuk masyarakat, binaan penghulunya, binaan penyuluhnya, majelis taklimnya, bina dengan baik. Persoalan siapa jadi kepala kantor Kementerian Agama, siapa jadi kakanwil Kementerian Agama, siapa jadi menteri, itu urusan yang lebih atas Bapak Ibu sekalian. Kita fokus kerja. Kalau sudah kerja, maka yakinlah hak Bapak Ibu akan diterima dengan baik. Fokus saja Bapak sekalian. Makanya momentum hari ini ayo 2026 dengan asta protasnya Pak Menteri Agama, ayo kita bergerak bersama-sama. Jadi momentumnya ini kita silaturahim. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jadi di awal tahun ini mari, kalau kemarin misalnya Bapak Ibu sekalian kurang semangat, kurang gairah, udahlah tahun 2000 ini kami tidak ingin kemudian ada ASN dan P3K yang mohon maaf yang tidak gairah dan tidak semangat. Ada keluhannya, kita aja interaktif. Apa keluhannya? Terima kasih Bapak Kakanwil atas waktunya. Untuk sementara ada beberapa teman guru dan termasuk saya yang belum dibayarkan sertifikasinya Bapak. Itu saja, terima kasih. Untuk yang lainnya memuaskan, terima kasih Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, saya tanya begini. Sengaja saya tanya. Karena begitu Bapak Ibu sekalian lulus menjadi ASN, menjadi P3K, berarti Bapak Ibu sekalian sudah masuk menjadi keluarga besar Kementerian Agama. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian, selain itu saya minta, tadi udah bilang memuaskan, haknya Bapak Ibu sekalian memuaskan. Tinggal hari ini pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, sudah kewajibannya sudah memuaskan apa tidak? Indikatornya ada. Bagi guru, indikatornya kalau kemudian kewajibannya sudah memuaskan apa tidak? Berapa hari ini guru berprestasi di Kabupaten Lombok Tengah ini? Berapa siswa berprestasi hari ini dalam momen-momen OSIM apa namanya? OMI, apalagi? OSN. KSM, apalagi? OSN. Pokoknya lomba-lomba. Indikatornya itu, mana guru negeri? Mana guru yang di madrasah negeri? Indikatornya itu ketika MAN 1 melahirkan juara-juara nasional, ketika MTS 1 melahirkan juara-juara nasional, ketika MTS 2, MTS 3, MTS 4, MTS 5, MIN 1, MIN 2, MIN 3, MAN 1, MAN 2, MAN 3 melahirkan siswa-siswa yang berprestasi, maka indikatornya adalah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan memuaskan. Dan kami minta kepala madrasah, baik kepala madrasah swasta maupun negeri, harus menjadi contoh. Kepala madrasah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, diberi tugas menjadi guru yang diberi tugas menjadi kepala madrasah, menjadi guru, menjadi tambahan, tugas tambahan menjadi kepala madrasah. Maka Bapak Ibu jadi bonusnya adalah Bapak Ibu tidak ngajar. Maka kata Bapak Ibu tidak ngajar, kami mohon Bapak Ibu sekalian bertanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk lembaga pendidikan yang Bapak pimpin. Bangga tidak Bapak menjadi guru di Kementerian Agama? Bangga apa tidak Bapak Ibu? Bangga apa tidak? Kerasa suaranya. Kalau tidak bangga, keterlaluan. Harus bangga. Kami minta Bapak Ibu sekalian, yang ASN, yang P3K, kami mohon ketika Bapak hari ini sudah komitmen bersama masuk di keluarga besar Kementerian Agama, tadi memuaskan layanannya, haknya memuaskan, kami mohon hari ini, mulai hari ini 2026 ini, kami mohon untuk Bapak Ibu disiplin yang luar biasa. Mana kawah? Angkat tangan kawah. Penghulu, saya minta setiap hari wajib hukumnya ada apel setiap di ruang di kantor Bapak. Saya minta kemarin di Kota Mataram, alhamdulillah, besoknya alhamdulillah, saya minta sama Kasih Bima Islamnya kirimkan 6 kecamatan untuk mana fotonya. Dan ini kami minta besok 12 kecamatan, saya minta Pak Kasih ada kelihatan kayak di kantor itu loh, apel pagi, apel pulang, apel pulang yang menyesuaikan lah pagi, terutama pagi, wajib harus dilakukan oleh di kantor-kantor kawal. Sanggup? Makanya disiplin itu Bapak Ibu, disiplin. Termasuk Bapak Ibu yang hari ini misalnya mau pergi umroh, mau pergi luar negeri, harus izinnya bukan hanya kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pak, kamu ini izinnya. Kalau misalnya saya umroh, mohon maaf, menteri melalui sekjen Pak izin. Kecuali cuti, beda lagi Pak. Kalau cuti ya cuti kan kita nggak tahu. Punya aturan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah aturan itu kita pahami dengan baik, kemudian kita jalani dengan baik, itulah disiplin. Kalau sudah Bapak Ibu disiplin, yakin. Kalau sudah Bapak Ibu melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan kewajiban dengan baik, saya yakin haknya tidak akan pernah tertunda. Apalagi guru. Coba ayo, bandingkan yang P3K, Kementerian Agama dengan P3K yang lain.
Mana guru yang P3K? Selain ibu tadi, kasih mic berapa diterima setiap bulan? Kasih. Ini kalau kacamata nih. Ayo. Berapa diterima? Ibu itu ya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama Baik Anggun dari Min 1 Lombok Tengah. Terus? Gaji pokok berapa? 4.300.000. Sertifikasi? Belum Pak. Apa namanya? Belum sertifikasi ya? Token? 1.600.000. Lauk pauk? Kadang 600, kadang 700. Oh, tergantung masuk ya. Bersihnya terima berapa? Semuanya? Kurang lebih 6 juta Pak. Pak, 6 juta. Karena belum sertifikasi. Yang sudah sertifikasi mana? 6 juta yang belum sertifikasi. Yang sudah sertifikasi mana? Ayo. Ayo berdiri. Nama? Nama Uswatun Hasanah dari Min 1 Lombok Tengah. Terus? Gaji pokok 4 juta. Terus? 4 juta, sertifikasi 3 juta. Terus? Lauk pauk kadang 700, kadang 600 Bapak. Token? Sudah sertifikasi. Oh, sudah sertifikasi. Berapa jadinya itu tadi? 7 lebih Bapak, alhamdulillah. Lebihnya disebut berapa tadi itu? 7.700.000. 7.800.000 P3K yang sudah sertifikasi. Yang penyuluh agama, yang penyuluh mana yang P3K penyuluh? Mana yang P3K penyuluh agama? Ayo Edi, ayo. Yang mana? Ayo kasih. Nama sudah sering disebut dengan agama di Raya Baradaya. Total selama 3 bulan 18. Bukan setiap bulan, bukan total. Gaji pokoknya berapa? 32. Karena dia pembunuh. Token? Korek ya. Token? Lauk pauk? Berapa kira-kira perkiraan yang memahami? 8 jutaan ya? 7 juta? 7 juta tahun 6 lebih. Di bawah 7 bulan sekali. Karena masuk 3 bulan sehingga kalau dibagi rata 63 sekian. Terima kasih. Coba ditanya di tempat lain. Ada tidak seperti itu? Makanya hanya kami minta hari ini layanan negara hadir, Kementerian Agama sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Hanya kemudian kami minta Bapak Ibu sekalian hari ini melaksanakan tugas dengan baik, disiplin dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang guru ngajar dengan baik, yang penyuluh silahkan datang tepat waktu, yang pengguru begitu juga Pak. Waktunya datang, waktunya pulang, waktunya ke lapangan, Pak. Jangan hanya bilang ke lapangan tapi masih di rumah. Kalau ada yang begitu, mohon segera tobat. Karena saya tahu semua mana yang rajin dan tidak. Sering kami datang, Bapak Ibu tidak tahu. Makanya apa saja ada isinya di madrasah, termasuk apa isinya di kawah saya tahu. Mana tempatnya kotor, mana tempatnya jorok saya tahu. Bangunannya sudah bagus, tapi dia tidak akan bagus kalau Bapak Ibu kotor. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak membersih. Karena Bapak Ibu tidak merasa memiliki tempat itu, yang pasti kotor.
Siapa yang di Kopa? Kawah Kopa. Udah bersih toiletnya itu? Hah? Kan mohon maaf, kloset itu nggak sampai 1 juta harganya. Kawah Kabupaten Lombok Tengah, saya udah, mohon maaf, saya sudah masuk ke toiletnya. Mana yang kotor, mana yang jorok, saya tahu. Kan enggak, mohon maaf. Termasuk di madrasah-madrasah. Karena cerminan Bapak Ibu sekalian, cerminan kebersihan kita itu di situ, Pak. Tolong madrasah-madrasah yang toiletnya kotor dan jorok hari ini, pulang-pulang tolong dipikirkan untuk dibersihkan baik-baik. Termasuk untuk anak-anak. Itu Bapak sekalian. Cinta tidak Kementerian Agama ini? Cinta tidak Kementerian Agama? Senang tidak? Kalau senang, kerja yang baik dan disiplin. Itu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau sudah pengawas menjalankan tugas dengan baik, kalau sudah penyuluh agama menjalankan tugas dengan baik, kalau sudah penghulu memberikan tugasnya yang terbaik, kalau sudah kemudian guru, P3K, penghulu yang kerja di kantor, security, penjaga malam sudah bekerja dengan baik, maka tidak ada jalan orang lain untuk melihat dan menyorong kita, pasti hasilnya baik. Mohon maaf, Kepala Kantor Haji Lalu Muhammad Sahdi tidak akan berarti apa-apa, tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada kasih-kasih yang ada. Kasih-kasih yang ada tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada kepala kawah, kalau tidak ada kepala madrasah, tidak ada pengawas, tidak ada penghulu. Begitu juga kepala madrasah tidak akan berarti apa-apa ketika bapak-bapak ibu guru tidak ada. Bapak-bapak ibu guru tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada siswa. Siswa tidak akan berarti apa-apa kalau kemudian bapak ibu tidak memberikan yang terbaik. Maka semua punya kaitan yang luar biasa. Makanya kami minta kepada bapak ibu sekalian, kerja pertama tadi disiplin, yang kedua kerja sesuai dengan tupoksinya. Maka saya yakin itulah cara mencintai dan mohon maaf, bersyukur kepada Kementerian Agama, bersyukur kepada bangsa dan negara yang sudah hadir untuk kita semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan, jangan kemudian sebelum P3K rajin, begitu P3K tidak rajin karena sudah nyampe tujuan. Harapan kita hanya satu, di mana saja kita ditugaskan, harapan kita bisa berfungsi dan bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain dan untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum. Itu Bapak sekalian, kerja sesuai dengan tupoksinya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, jaga tempat kerja kita ini. Jaga tempat kerja kita. Dia akan baik apa tidak tergantung kita. Dia akan luar biasa apa tidak tergantung Bapak Ibu sekalian. Jelas asta protasnya Kementerian Agama hari ini, asta protasnya Menteri Agama. Cinta Allah, cinta takwa, cinta Allah, cinta negara, cinta tanah air, cinta lingkungan. Jelas hubungan kita dengan Allah, hablum minallahnya harus jelas. Dan saya yakin kita akan menjadi keluarga besar Kementerian Agama, menjadi garda terdepan untuk itu. Tempat kerja kita akan baik ketika kita baik. Tempat kerja kita akan luar biasa ketika kita luar biasa. Tidak ada ruang orang lain Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan saya lihat ada media ini. Tidak ada ruang orang lain kalau kemudian kita sendiri mohon menjaganya. Makanya jawab dia, syukuri dia,
dengan cara tadi disiplin, kerja yang baik sesuai dengan porsinya, dan kemudian jaga. Hanya itu aja. Itu Bapak sekalian. Kalau sudah itu selesai. Yang penyuluh agama hari ini tidak bisa seperti dulu, Pak. Pertanyaannya bagaimana yang belum lulus? Bagaimana yang honor yang belum selesai? Yang hari ini yang kebetulan tidak masuk P3K. Yang pengangkatan sebelum pengangkatan P3K lanjutkan. Tapi jangan angkat setelah pada lulus. Ini di madrasah, terutama di madrasah dan kampung. Karena itu akan berlanjut, silakan. Kita berharap mudah-mudahan ada program lagi supaya ini semuanya bisa terangkat semua. Itu Bapak sekalian yang kami hormati. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yang jelas saya titip Kementerian Agama ini, saya titip tempat kerja Bapak Ibu sekalian ini, yang kerja di kabupaten, di Kementerian Agama kabupaten, yang di Penmat, yang di Bimas Islam, di Pontren, di PAI, kemudian di umum, di perencanaan, di keuangan, tolong kerja dengan baik dan jaga dengan baik tempat kerja. Saya hanya minta satu doanya, ya Allah, mudahan Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, kabupaten kota selalu baik dan selalu bisa memberikan, termasuk pejabat-pejabatnya, termasuk karyawan-karyawatinya, mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat tercinta di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan, Pak, yang bisa kami sampaikan. Sebentar, kami mohon kita pembinaan. Langsung aja ke tim SDM. Saya sampaikan ada beberapa keluhan dari pengawas PAIS Lombok Tengah, khususnya SMP, SMA, SMK. Kalau SD, insya Allah juga mengeluh. Begini Pak Kanwil, di pengawas PAIS itu, kami ini seperti malaikat Jibril. Khusus untuk SMP, SMA, SMK. SMP itu saya sendirian Lombok Tengah, melebihi Bupati Lombok Tengah. Makanya kalau saya jadi Bupati SMP, insya Allah saya Bupati SMP. Karena dari ujung bawah Rinjani sampai pinggir laut selatan, saya pengawas PAI tingkat SMP-nya sendirian. Dengan kapasitas ini, apakah Kementerian Agama punya kewenangan lebih atas pengabdian tiang yang lebih dari 100 jam sehari kerjanya? Lombok Tengah, belum pengawas SMK 1 orang, pengawas SMA 1 orang pinjaman, Pak Adi Kasurin pinjaman Dinas Provinsi. Nah, 2 tahun ke depan beliau pensiun, jadi yang 2 ini pensiun 2 tahun ke depan. SMP, SMA, SMK insya Allah tidak mungkin saya sendiri Pak Kanwil. Jadi dengan seperti itu, apakah bisa maksimal kerja kami, ataukah ini over namanya? Mohon mungkin nanti Pak Kodim SDM membuka peluang untuk menyeleksi atau membuka peluang menjadi pengawas PAI. Karena dari kapasitas, terus terang saya mulai kemarin dari Kumbak sampai ke Tambing Ketek yang ada di bawah Gunung Rinjani, pernah kami lalui. Itu penuh dikaliku sampai di situ ada perlakuan Pak Kemenang, Pak Kanwil, maaf. MPG belum diterima oleh SMP SD. Itu kejadian Lombok Tengah. Di daerah Kumbak itu SD SMP belum menerima MPG. Setiap begitu kami datang, Pak harus seperti MPG. Saya dianggap sebagai karyawan MPG. Di daerah Kumbak ini Pak, ini salah istri. Nah, selanjutnya di situ Pak, yang paling dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah terhadap keberadaan guru P3K yang prematur. Pada waktu itu saya katakan di situ SMP ini maaf, P3K prematur. Karena apa? Gajinya dari 400.000 dari Depak 202 juta. Kalau dibandingkan dengan gaji dari dinas yang di-SK-kan Bupati 400.000 Pak. Sementara dari Kementerian Agama 2 juta. Sangat-sangat dilematis Pak untuk P3K pada waktu ini. Nah, ini kesempatan Pak Kanwil nanti bagaimana pada waktu ini tidak menjadi sebuah hal yang sangat dilematis, lebih besar dapatnya dari Depak ketimbang dinas. Dari dinas dapat 400.000 sampai sekarang belum jelas karena belum tanda tangan kontrak berapa gajinya.
Barangkali itu nanti Bapak Kandir bisa mendatangi kami, sehingga ketika kami turun nanti ada kado yang kami sampaikan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Jalan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami kemarin diskusi itu yang kemarin kita diskusikan. Jadi karena serapan anggaran untuk guru PAI, sertifikasi PAI saja itu hampir ratusan miliar. Jadi bayangkan berapa ribu CNTB, Pak. Jadi kemarin kami diskusi dengan Direktur PAI, Pak Munir, malah kita lagi minta gimana caranya. Ini lagi didiskusikan, Pak, supaya guru-guru PAI itu semuanya, termasuk gajinya, semuanya akan masuk ke Kementerian Agama sekalian, dan tuntas kita urus. Ini lagi didiskusikan di tingkat atas, Pak, supaya semuanya, supaya betul-betul, karena mohon maaf, kasihan guru-guru PAI ini, paling kasihan, Pak, diperhati pemerintah daerah, di sana tidak diperhatikan dengan baik, di kita juga keadaan lepas, Pak. Termasuk akhirnya pengawas-pengawas. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya, Pak, untuk ditambah. Ya, artinya teman-teman yang guru hari ini yang mungkin tidak memungkinkan untuk jadi kepala madrasah, segera mohon untuk jadi pengawas, Pak. Pak Mas Diono cocok jadi pengawas PAI Wilayah Utara, Pak. Jadi itu nanti Pak Hilmi untuk segera, berarti kan kepinginnya memperbanyak SDM. Memang pengawas PAI di Lombok Tengah berapa semuanya? 8 orang. 8 dari 12 kecamatan. Termasuk pondok pesantren. Ya makanya itu, termasuk pondok pesantren. Hari ini kan macam-macam isu-isu pondok pesantren. Ya, saya katakan bahwa yang bisa kita pantau kegiatan, terutama pondok pesantren, kita pantau kan kurikulumnya, ada turunnya. Kemudian kalau kemudian sehari-harinya kan nggak mungkin kita jadi satpam gitu, Pak. Kalau ada terjadi sesuatu itu ada hukum, Pak. Tapi mayoritas pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, bahkan NTB, semuanya baik, mendidik anak-anak santri menjadi akhlak mulia, menjadi pemimpin-pemimpin agama, pemimpin daerah, dan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaannya Pak Jal, bagaimana? Insya Allah kemarin juga saya sampaikan, dan termasuk ini mau saya sampaikan, Pak, sama Karo Perencanaan dan Karo Perencanaan dan Karo Umum, Pak.